Nah, ini pajak nih Pak. Pajak ada beberapa jenis Pak. Ada corporate tax, biasa yang di bawah, yang kalau di kita kan 25% ya. 25 atau 20%, tergantung. Seperti ini. Kemudian ada PPN. Nah, dia kalau melakukan sesuatu, apa dia, apa namanya Pak, wajib pungut gitu ya. Itu. Atau dia memang yang harus dibayarkan. Nah, ini harus kita cek Pak. Sudah dibayarkan belum? Saya pernah ketemu kasus Pak dulu waktu di sini ya. Dia punya potensi kurang bayar pajak. Baru potensi loh Pak. Bukan artinya dia kurang bayar pajak. Baru potensi. Nah, kalau tidak salah pajak itu berlakunya 7 tahun ya Pak. Kalau sudah di atas 7 tahun dia expired, nggak bisa diganggu gugat. Tapi ini baru 5 tahun nih Pak. Masa kita nunggu 2 tahun lagi baru transaksi, kan nggak mungkin kan? Nah, pertanyaan adalah, ini baru berpotensi loh Pak. Baru berpotensi kurang bayar pajak. Gitu kan. Makanya bagaimana nih? Ya kita bikin perjanjian. Kalau memang nanti ini menjadi harus dibayarkan, maka siapa yang harus menanggung? Gitu loh. Perjanjian aja. Seringkali begini. Si penjual bilang, loh, kan nggak ada masalah. Memang selama ini sudah ada yang nagih kan belum? Terus kita nih bilang, Pak kalau gitu coba kita tanya dulu Pak sama pajak. Itu sih namanya mancing namanya kan? Ya kan? Nggak wajar kan Pak? Tanya, Pak ini kami bayarnya sudah benar belum gitu kan? Cocok kata dia kan? Cocok gitu. Nah, sehingga nanti bagaimana kalau ada selisih perbedaan antara yang diyakinin dia sama yang diyakinin kita. Nanti kita masuk Pak ke babnya negosiasi ya. Negosiasi itu ada namanya earn out. Nggak apa-apa kalau Bapak mau baca malam ini, monggo. Biasa jadi lebih ringan. Oke, ini tax, withholding tax biasanya kalau bagi dividen gitu ya. Dari sebuah negara ke negara lain gitu kan. Itu kan biasanya ada yang ditahan tuh sama negara tersebut. Gitu loh. Jadi ini kaitannya Pak, ini nih Pak. Kaitannya salah satunya dengan structure Pak. Perusahaan ini sebaiknya ada di bawah mana? Ada di bawah subsidiary atau langsung di atas, di bawahnya parent company. Misalnya begitu Pak ya. Karena kalau misalnya dia di bawah subsidiary, waktu dia punya dividen kan dia kasih Pak ya. Nanti ada pajak di situ. Kemudian si subsidiary-nya juga kan nanti kan ini lagi melakukan laporan keuangan lagi ke parent company. Gitu loh. Nah, itu sebaiknya seperti apa? Supaya secara pajak efisien, Pak. Bukannya menghindari pajak, tapi secara aturan pajak kita efisien. Kira-kira begitu. Contohnya, kalau kita punya perusahaan di luar negeri, Pak. Sebaiknya perusahaan itu di bawah Indonesia apa di bawah Singapura misalnya gitu. Karena kalau dia membayar pajak, itu di Singapura dia nggak kena Pak, nggak kena withholding tax, misalnya begitu ya, seperti itu, lebih efisien gitu. Tetapi pas dia mau masuk ke Indonesia Pak, baru kena. Gitu. Income tax ya biasa ini kadang-kadang ya PPh gitu ya, kira-kira begitu. Stamp duty biasanya terkait dengan aset. Waktu kita beli biasanya kan ada stamp duty-nya tuh, kena tuh. Kalau kita beli aset di luar negeri biasanya kena 5% gitu ya. Custom biasanya terkait dengan waktu kita impor barang gitu ya, itu kena, ada pajaknya enggak? Gitu loh. Nah ini kita harus cek nih Pak, semuanya. Mungkin kita beli pabrik gitu Pak ya. Pertanyaannya pabriknya, mesin-mesinnya tuh sudah lengkap belum dokumennya dan sudah selesai belum kewajiban-kewajibannya. Nah ini harus kita cek.